Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nesya dan saat ini saya sedang menempuh kegiatan perkuliahan di Pendidikan Profesi Guru Prajab Angkatan 2022. Maka pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan sebuah naratif literasi terkait bagaimana naratif literasi dapat dijadikan sebagai kegiatan refleksi dan juga perjalanan literasi saya sebagai seorang calon pendidik profesional. Baik, untuk perjalanan saya mengenal dan tertarik dengan literasi, awal mulanya itu ketika saya duduk di bangku sekolah dasar. Jadi pada saat itu setiap liburan sekolah saya itu pasti mengunjungi rumah saudara saya. Nah, di rumah saudara saya itu tersedia seperti perpustakaan kecil dengan beragam sumber buku yang menarik dan kebanyakan itu adalah buku-buku fiksi gitu ya, seperti dongeng, fabel, dan juga banyak pula buku-buku ensiklopedia tapi yang sangat interaktif dan menarik karena penuh dengan gambar, dan menurut saya untuk saya ketika waktu kecil itu uh, saya sangat minat untuk membacanya. Dari situlah saya suka dengan kegiatan membaca. Namun memang saat itu hanya di momen-momen tertentu saja. Nah, ketika saya sudah beranjak ke sekolah menengah, di masa remaja itu saya sangat uh, tertarik dan suka sekali dengan yang namanya film Harry Potter. Sampai-sampai saya membaca novelnya yang sangat tebal dengan 7 edisi, dan di situ saya sangat tertarik. Walaupun tidak ada gambar dan bahasanya cukup berat, tapi karena saya menyukainya, jadi dari situlah saya mulai juga suka membaca lagi. Gitu. Lalu yang paling menarik adalah sebetulnya terkait dengan konsep literasi sendiri. Saya baru mendalaminya itu ketika saya mengikuti kegiatan perkuliahan ini. Karena ada salah satu mata kuliah yaitu literasi lintas mata pelajaran yang membuka wawasan saya bahwa ternyata literasi itu tidak hanya sekedar kegiatan membaca, menulis gitu ya, tapi lebih luas lagi di mana saat ini literasi itu berkembang menjadi literasi abad 21. Lebih kompleks itu ya, termasuk diantaranya kemampuan problem solving, berpikir kritis, kreatif, berkebinekaan global, dan lebih di-expand lagi, lebih luas lagi maknanya. Dari sini juga saya belajar ternyata banyak sekali strategi literasi yang dapat digunakan untuk menciptakan kebiasaan atau kebudayaan melakukan kegiatan literasi gitu ya. Dari sini juga saya tahu bagaimana permasalahan eh, kemampuan literasi yang ada saat ini di eh, dunia pendidikan Indonesia gitu ya, terutama di peserta didik. Nah, jadi saya mulai sangat tertarik dengan yang namanya literasi itu akhir-akhir ini sebetulnya, dan saya mulai menggali konsep, prinsip maupun strategi-strategi mengenai literasi yang tentunya sangat berguna bagi saya sebagai calon pendidik dan juga untuk peserta didik saya. Sebetulnya jika ditanyakan pengalaman yang penting atau momen-momen penting yang menarik mengenai kegiatan literasi, bagi saya itu sebetulnya terjadi di akhir-akhir ini ketika saya melakukan kegiatan PPL di sekolah. Di situ saya menemukan suatu permasalahan yang ada terkait kemampuan literasi anak-anak itu ya di sekolah. Di situ saya bersama teman-teman anggota tim kelompok PPL pada saat itu mencoba merancang suatu pembelajaran yang mengintegrasikan strategi literasi di dalamnya dan juga membuat suatu media literasi gitu ya, berupa seperti lembar kerja peserta didik atau buku, mungkin buku literasi yang juga terintegrasi strategi literasi di dalamnya. Bagi saya itu merupakan hal yang baru gitu ya. Belum pernah saya lakukan sebelumnya,
mengimplementasikan strategi literasi ke dalam dan dikemas ke dalam suatu pembelajaran gitu. Namun karena kami bekerja sama secara kelompok, ya itu cukup meringankan prosesnya, dan juga banyak sekali pengalaman menarik yang saya temukan. Gitu ya, diantaranya ternyata banyak anak-anak yang masih belum mandiri untuk melakukan kegiatan literasi dan belum terbiasa gitu untuk melakukan menyimak video, misalkan menyimak gambar, membuat suatu pertanyaan permasalahan, ataupun membaca terutama. Gitu ya. Ternyata mereka juga perlu dicontohkan gitu ya, perlu adanya modeling gitu bagi mereka dalam melakukan kegiatan literasi. Artinya apa? Ini pengalaman yang menarik bahwa saya menemukan suatu kasus. Ternyata anak didik kita itu memiliki kemampuan literasi yang masih cukup mengkhawatirkan. Gitu ya. Maka sebagai pendidik ya ini salah satu momentum bagi saya untuk bisa gitu ya, setidaknya berupaya gitu untuk mengubah itu semua. Nah, strategi literasi yang saya gunakan waktu itu bersama tim diantaranya menggunakan teks fiksi untuk pembelajaran biologi. Jadi bagaimana saya mengemas suatu konten pembelajaran materi biologi yang eksak gitu ya, tapi kami kemas dalam bentuk fiksi gitu, dan kami terapkan strategi literasi ketika sebelum dan sesudah membaca. Dari situ kami bisa melihat fenomena sesungguhnya yang ada di lingkungan pendidikan kita, terutama dalam hal kegiatan literasi. Nah, itu pengalaman penting yang menarik sih. Untuk kegiatan literasi bagi diri saya sendiri, pengalaman yang paling menarik itu ketika di sekolah menengah. Saya membuat suatu drama, suatu novel sebetulnya, skenario dan suatu novel, di mana novelnya itu berangkat dari permasalahan yang ada di lingkungan sekitar saya, dan itu juga merupakan suatu hal yang baru bagi saya gitu ya, menulis dengan bobot yang begitu cukup banyak gitu ya. Terus sesuatu hal yang menantang juga bagi saya dan memberikan saya pengalaman yang menarik. Bagaimana saya memasukkan emosi di dalamnya, menuangkan pemikiran saya, imajinatif saya dalam menulis, dan bagaimana saya mencari referensi literasi gitu ya dengan membaca banyak novel yang ada gitu. Itu pengalaman-pengalaman yang menarik yang pernah saya temukan di perjalanan literasi saya. Oke, menarik sebetulnya kalau misalkan kita bahas keterkaitan konsep refleksi atau reflektivitas dengan naratif literasi. Namun mungkin saya akan mengawalinya dengan sebuah pernyataan bahwa mungkin kita sering mendengar bahwa pengalaman adalah guru dari kehidupan. Ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin saja pengalaman itu hanya menjadi suatu momentum yang lewat begitu saja di kehidupan seseorang karena tidak adanya kegiatan refleksi. Jadi belum tentu pengalaman dapat dijadikan guru bagi kehidupan. Maka sering sekali kita temukan seseorang yang sudah cukup tua usianya namun kurang bijak dan dewasa dalam menghadapi permasalahan di kehidupannya. Namun, tentunya pengalaman ini bisa menjadi guru bagi kehidupan seseorang apabila adanya kegiatan refleksi terhadap pengalaman tersebut yang dilakukan oleh seseorang. Maka saya sangat sepakat bahwa sebetulnya refleksi ini merupakan gerbang untuk berbagi cerita pengalaman, pembelajaran kehidupan, dan juga bisa meradiasikan energi positif kepada orang lain. Dan peran refleksi ini sendiri dari hidup seseorang itu dapat menentukan proses self-transformation-nya maupun self-development-nya. Nah, keterkaitannya sendiri antara naratif literasi dengan refleksi itu sebetulnya tidak dapat dipisahkan, karena naratif literasi itu kan adalah bentuk tulisan reflektif dari perjalanan literasi seseorang, di mana setiap orang memiliki pengalaman pribadi terkait kegiatan literasinya yang berbeda-beda. Maka naratif literasi sendiri ini dapat dijadikan media untuk pengembangan kecakapan literasi. Nah, proses dan pengalaman literasi seseorang ini dituangkan dalam bentuk naratif, di mana menceritakan pengalamannya dalam mengembangkan berbagai bentuk kegiatan literasi, baik itu membaca,
menulis, menyimak, memirsa, menginterpretasikan gitu ya. Namun patut digarisbawahi bahwa naratif literasi itu tidak hanya sekedar menceritakan kegiatan membaca atau menulis, tapi bagaimana seseorang kembali mengeksplorasi gitu ya pengalaman pribadinya, menemukan pengalaman-pengalaman dalam dirinya, dan bagaimana yang paling penting dia mendefinisikan dirinya dan menceritakan impiannya dan perannya baik sebagai individu maupun perannya di komunitas atau masyarakat gitu ya. Jadi tentunya naratif literasi ini adalah kegiatan atau media yang tidak hanya sekedar storytelling menurut saya, tapi banyak kegiatan refleksi pengalaman yang ada di dalamnya. Nah, oleh karena itu, naratif literasi ini sering sekali ditugaskan kepada calon pendidik profesional atau calon guru, gunanya agar guru tersebut dapat merefleksikan dan menilai kembali dirinya, keyakinannya, cara pandangnya, perspektifnya, terutama dalam hal literasi gitu ya, kegiatan literasi. Apakah dia yakin dia sudah menjadi seorang yang literat gitu ya? Apakah dia dapat membimbing dan menuntun peserta didiknya kelak gitu ya, memiliki kemampuan literasi yang mumpuni. Jadi kegiatan refleksi dalam naratif literasi ini sangat diperlukan tentunya bagi calon pendidik dan guru gitu ya. Bagaimana kita dapat mengembangkan potensi metakognitif diri kita sendiri. Jadi itu menurut saya keterkaitan antara refleksi dan naratif literasi. Kemampuan literasi ini kan sebetulnya ya sangat berperan penting ya dalam membentuk cara pandang dan perspektif seseorang dalam kehidupannya. Maka saya sangat sepakat gitu ya bahwa literasi ini sangat penting dalam kehidupan seseorang, terutama dalam hal pengembangan diri atau self development. Mengapa? Sebetulnya tanpa kita sadari, literasi sendiri adalah kunci untuk terbukanya berbagai wawasan baru gitu ya, yang mungkin sangat penting bagi kehidupan kita. Contohnya, dengan kegiatan membaca, kita mendapatkan informasi, pengetahuan yang baru yang kita butuhkan gitu ya dalam menghadapi berbagai problema kehidupan. Selain itu, literasi juga merupakan filter gitu bagi kita dalam memilih informasi yang baik maupun yang buruk gitu ya. Kita sekarang berada di era digital, teknologi, informasi berkembang atau masuk begitu cepatnya gitu ya. Mungkin saja kita banyak menemukan informasi-informasi yang hoax gitu ya, yang palsu gitu. Bagaimana kita bisa memfilter ini semua? Tentunya literasi atau kemampuan literasi ini sangat berperan penting. Literasi juga bermanfaat untuk kita untuk melatih fokus gitu ya, melatih fokus kita. Orang yang terbiasa membaca, menulis atau melakukan kegiatan literasi itu tidak akan mentah dalam menerima informasi. Dia akan menganalisisnya terlebih dahulu, mentransformasinya atau menginterpretasikannya terlebih dahulu gitu. Sehingga akan terlatihlah fokus seseorang melalui kegiatan literasi. Dan yang paling penting sebetulnya kegiatan literasi ini membentuk suatu budaya yang baik gitu bagi suatu negara. Biasanya seseorang atau suatu negara adaptif ketika kemampuan literasi warganya ini cukup baik. Nah, dan kaitannya dengan refleksi sekali lagi bahwa kemampuan naratif literasi misalkan itu dapat menjadi wacana atau media bagi kita merefleksikan apa yang kita lakukan selama ini, pengalaman-pengalaman pribadi kita, dan menentukan cara pandang dan perspektif bagi kita. Banyak sekali manfaat dari kegiatan literasi. Intinya adalah agar si kita selalu bisa adaptif gitu ya. Kita bisa sintas melewati perkembangan zaman atau perkembangan yang maju gitu. Nah, dan bagaimana hal ini menjadi suatu kebiasaan di dalam kehidupan kita sehari-hari, itulah karena sangat penting seseorang memiliki kemampuan literasi yang baik gitu. Itu menurut saya. Tentunya sebagai seorang pendidik ya, banyak sekali tantangan yang
kita harus hadapi gitu ya dalam membudayakan atau membentuk kebiasaan literasi di lingkungan kita. Salah satunya yang paling terpenting tantangannya datang dari peserta didik kita sendiri. Kita tahu bahwa Indonesia sendiri masih berada di kategori yang di bawah gitu ya dari data PISA. Kita tidak pernah lepas dari peringkat tersebut gitu. Artinya kita tahu bahwa kemampuan literasi peserta didik kita ini masih kurang. Maka penting sekali bagi kita sebagai seorang pendidik untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didiknya seperti apa yang sesungguhnya gitu diperlukan, dan terkait dengan kebutuhan literasi apa atau kemampuan literasi yang seperti apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita sendiri gitu ya. Sehingga pentingnya bagi guru memahami kebutuhan belajar peserta didiknya. Dalam hal ini kaitannya dengan kegiatan literasi atau kemampuan literasinya. Yang kedua, tantangan datang dari adanya perkembangan teknologi gitu ya. Kita masuk di era digital. Di era teknologi dan informasi itu berkembang begitu masif dan cepatnya. Banyak sekali informasi yang masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Peserta didik sendiri sebetulnya kan sudah termasuk generasi yang cukup lihai gitu ya, cukup pandai dalam menggunakan teknologi itu sendiri. Tapi tentunya menjadi tantangan, apakah mereka sudah mandiri gitu dalam melakukan kegiatan literasi, misalkan mencari sumber literasi yang tepat, memilih sumber literasi yang tepat. Nah, faktor teknologi sebetulnya bisa menjadi suatu tantangan tersendiri gitu ya, bagaimana membiasakan peserta didik untuk melakukan kegiatan literasi menggunakan teknologi yang dia gunakan gitu ya. Sejauh ini yang saya tahu hasil observasi saya sendiri di lapangan bahwa peserta didik itu belum mandiri ternyata dalam menggunakan teknologi yang dia miliki untuk mencari sumber informasi atau mencari sumber literasi yang ada. Mereka masih membutuhkan modeling, yaitu gurunya sebagai contoh gitu ya dan sebagai pemberi instruksi gitu ya. Nah, ketika dia lepas dari kehidupan di lingkungan sekolah, tentunya tantangan bagi kita agar kebiasaan melakukan kegiatan literasi itu terbawa sampai ke kehidupannya sehari-hari. Mungkin itu tantangan yang yang mungkin dihadapi oleh seorang calon pendidik dalam membudayakan atau membiasakan kegiatan literasi. Peran pendidik dalam menciptakan lingkungan yang kaya literasi tentunya sangat penting gitu ya. Terutama dalam hal ini bagaimana pendidik menciptakan lingkungan akademis yang kaya akan literasi. Pendidik berperan untuk menuntun, membimbing, dan melatihkan kemampuan literasi yang dibutuhkan peserta didik. Tidak hanya mungkin sebatas literasi dasar, namun dapat berkembang menjadi literasi abad 21, agar peserta didik kita ini adaptif terhadap perkembangan zaman yang sesuai dengan kontrak zamannya. Apa saja upaya yang dapat dilakukan? Sebetulnya banyak sekali yang dapat dilakukan. Salah satunya diantaranya adalah dengan menciptakan kegiatan budaya atau membiasakan kegiatan membaca. Kegiatan membaca ini dapat pendidik ciptakan, momentumkan di awal kegiatan pembelajaran, misalkan 10 menit di awal atau 15 menit di awal peserta didik diinstruksikan untuk membaca gitu ya. Itu salah satunya agar pola kebiasaan membaca ini tertanamkan di kehidupan dan perilakunya sehari-hari. Yang kedua, tentunya sebagai seorang guru yang berperan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, seyogyanya kita dapat mengimplementasikan dan mengintegrasikan strategi literasi ke dalam proses pembelajaran. Karena strategi literasi sebetulnya tidak hanya strategi dalam membaca, menulis, tapi bagaimana strategi literasi ini terintegrasi dengan model pembelajaran, misalkan metode pembelajaran maupun pendekatan dalam pembelajaran. Contohnya, kita juga dapat menerapkan strategi literasi dalam perangkat pembelajaran atau media pembelajaran. Seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya, diantaranya bagaimana saya mengintegrasikan strategi literasi ke dalam suatu media pembelajaran, yaitu lembar kerja peserta didik. Kita dapat menggunakan teks fiksi, gunanya untuk meningkatkan minat baca peserta didik dan motivasi belajar peserta didik. Dalam pembelajaran biologi sendiri banyak sekali materi-materi yang cukup rumit gitu ya untuk dipahami oleh peserta didik, sehingga terkadang menurunkan minat baca peserta didik. Nah, salah satu antisipasinya adalah dengan menggunakan teks fiksi. Kita bentuk konten materi pembelajaran biologi ke dalam suatu teks fiksi agar peserta didik memiliki motivasi belajar yang meningkat dan minat baca yang meningkat.
Selain itu kita juga dapat menggunakan media atau sumber literasi berupa variasi multimoda atau teks multimoda seperti audio, visual dalam bentuk video pembelajaran, visual, gambar-gambar yang menarik maupun yang lainnya. Hal ini juga dapat digunakan untuk memfasilitasi dan mengakomodasi gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda, sehingga kita dapat menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Gitu. Yang ketiga, tentunya kita dapat mengusahakan untuk menciptakan ruang kolaborasi gitu ya dengan guru lintas mata pelajaran, contohnya guru bahasa, guru-guru bahasa Inggris, bahasa Indonesia, gitu ya, pustakawan, kita bentuk organisasi gerakan literasi sekolah, atau kita buat forum group discussion, atau kita buat ruang dialog dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang kaya akan strategi literasi di dalamnya, dan juga dalam menyusun perangkat pembelajaran maupun modul ajar. Kita juga dapat bekerja sama dengan pihak manajemen sekolah gitu ya, dan kepala tingkat satuan pendidikan ataupun warga-warga sekolah untuk menciptakan pojok literasi misalkan gitu ya, pojok literasi digital maupun manual, menyediakan buku-buku, perbanyak dengan buku fiksi yang dapat menarik minat baca peserta didik gitu. Itu salah satu dan beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh kita sebagai pendidik dalam menciptakan lingkungan yang kaya akan literasi.